Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menyingkap rujukan kitab dari Ba'alawi, Habib-habib Ba'alawi yang mereka suka mendongeng, suka menceritakan khurafat-khurafat, kesaktian-kesaktian akan klan dari mereka sendiri. Tujuannya apa? Mereka ingin dimuliakan, agar setelah meninggal mereka dikeramatkan kuburannya, sehingga orang berduyun-duyun meminta doa ke makamnya, sehingga menghasilkan sebuah penghasilan. Baik, langsung saja daripada penasaran, kita akan singkap buku dari mereka yang mereka sering dongeng-dongengkan, ceritakan, bahkan di Tarim sendiri, bahkan sampai ke Indonesia. Ini saya ambil dari channel luar tentang ini dari Habdurani, Habdurani, Muhammad Habdurani. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat supaya lebih jelas. تعرف الكرامات، وإذا سمعوا كرامة لولي يقول لك مش معقول، والقرآن معقول ولا ما هو معقول؟ الحين أنت عدت بغيت نحن نداوي عقلك من جديد بالقرآن. ما آمنت بالقرآن، ما آمنت بما أنزل الرحمن، كيف مش معقول هذا؟ إيش هو اللي ما هو معقول؟ إيش الذي في عقيدتك يعجز الله عن فعله؟ قل لي إيش الذي تتحدى به قدرة الذي هو على كل شيء قدير؟ هو الفعال. كل ما سمعوا شيء، وإذا سمعوا بعدين نجيب في القرآن، إذا سمعوا واحد فر من محل بعيد وإلا جاب حاجة من محل بعيد قال لك هذا خزعبلات خرافات. السلفيون يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها، كما حاول عمر بن حفيظ أن يوهم الناس بذلك، ولكن الكرامات لها ضوابط عندهم. فراجع إن شئت كتاب كرامات الأولياء، دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، وكتاب كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم لعبد الله بن عيد المالكي، وهناك غيرها من الكتب. ولكن الذي ينكره السلفيون الخرافات التي يذكرها الصوفية ويزعمون أنها كرامات، وإليك بعض النماذج لهذه الخرافات من كتب ومحاضرات صوفية حضرموت. خزعبلات وخرافات آل باعلوي. السقاف على بساط الريح. جاء في ترجمة حسن بن عبد الرحمن السقاف في كتاب المشرع الروي في مناقب آل باعلوي، الجزء الثاني صفحة 89 من الطبعة الأولى، نقلا عن عبد الرحمن الخطيب. وقال لي يوما: أتعرف رجلا فرش سجادته ثم خطر له الحج، فطارت به السجادة إلى مكة، فحج مع الناس، ثم عادت به السجادة إلى تريم، فجعلت أعد من يشار إليه بالصلاح، وهو يقول: ليس هو. فقلت: من هو؟ فقال: صاحبك. قال سيدنا حسن بن عبد الرحمن السقاف: إن رجلا بين أظهركم إذا خطر بباله الحج تطير بسجادته ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفة ويعود على سجادته، يعني نفسه، لكنه حسن بن عبد الرحمن إمام، ولا تظنون أن الأشياء انقطعت، الذي تجلى للأولين باقي. Baik, teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, kita akan ulang dan kita akan jelaskan insyaallah sedikit demi sedikit biar teman-teman paham Baik, kita geser sedikit, kita ulang lagi dari awal tadi. تعرف الكرامات. Kata Syekh Umar, ini Syekh Habib Umar Habib Umar Al-Hafidz. Insyaallah teman-teman muhibbin terutama nggak akan asing lagi dengan Habib Umar Al-Hafidh. Dia sering datang ke Indonesia juga memberikan ceramah.
Dan ini pendekarnya lah, kalau kita katakan pendekarnya dari kaum Ba'alawi, ya, dari kalangan habaib yang dipuja-puja bahkan diagungkan. Baik, kata beliau, hal ta'riful karamat, apakah engkau tahu karamah? Baik, kita lihat. إذا سمعوا كرامة لولي يقول لك مش معقول والقرآن. Kata beliau, apakah engkau tahu karamah? Kalau engkau mendengar karamah kepada para wali-wali, pasti kau katakan ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Baik, kita lihat kata beliau. القرآن معقول ولا ما هو معقول؟ الحين أنت عدى بغيت نحن نداوي عقلك من جديد بالقرآن. ما آمنت بالقرآن، ما آمنت بما أنزل الرحمن، كيف؟ Kata beliau, kalau kau tidak percaya dengan karamah, apakah engkau tidak percaya dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran? Ya kan? Terus, إيش معقول هذا؟ إيش هو اللي ما هو معقول؟ إيش الذي في عقيدتك يعجز الله عن فعله؟ قل لي. إيش الذي تتحدى به قدرة الذي هو على كل شيء؟ apakah engkau berani menantang kudrahnya Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir? Kata beliau seperti itu ya. Seolah-olah Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya dengan karamah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah semuanya percaya yang namanya karamah. Ya, bahwasanya orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman, Allah berikan karamah. Ya, suatu yang di luar kebiasaan manusia, yang menunjukkan bukti Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya dari kalangan orang-orang soleh. Tapi ingat, karamah ini tidak bisa dipelajari. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertolongan kepada wali-walinya. Ya, kita semuanya percaya dengan adanya karamah. Ya, tapi ingat, yang tidak kita percayai sebuah karamah atau dongeng-dongeng atau khurafat yang sering kalian gembor-gemborkan. Ya, ada yang bisa mi'raj sampai 70 kali ke langit. Bahkan ada yang bisa jalan-jalan ke surga, bahkan sampai telapak kakinya nempel pasir-pasir surga. Yang seperti ini yang kita ingkari. Ini bukan karamah, ini dongeng. Bukan berarti kita mengingkari Allah dan Rasulnya, mengingkari tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kehendak karamah kepada para wali-walinya, tidak. Ya, lihat, bukan berarti kita menantang Al-Qur'an, mengingkari Al-Qur'an, tidak demikian. Baik. شيء قدير هو الفعال. كل ما سمعوا شيء وإذا سمعوا بعدين نجيب في القرآن إذا سمعوا واحد خر من محل بعيد وإلا جاب حاجة من محل بعيد قال لك هذا خزعبلات خرافات. Nah, kata beliau, Allah itu kan fa'alun lima yurid. Jadi dia berbuat sesuai dengan apa yang kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan di luar kebiasaan atau karamah kepada wali-walinya. Naam, kita tidak mengingkarinya. Kalau engkau mendengar ada seseorang yang bisa mendengar dari jarak jauh, ya, dari jarak jauh dia bisa mendengar. Mungkin di sini dengan di Surabaya gitu ya, jauh dia bisa mendengar di sana. Itu karamah kata dia. Ya, itu karamah. Tapi ingat, ya, ingat, karamah ini khusus ya kepada para wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang saleh, bukan dari dongeng-dongeng yang tidak jelas. Ya, bisa dipahami ya. Paham? Sekarang kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari yang namanya karamah. Nah, namun yang kita ingkari adalah dongeng-dongeng, khurafat-khurafat yang sering kalian gembar-gemborkan dari kalangan kalian sendiri, yaitu Ba'alawi, baik yang di Tarim maupun yang di Indonesia. Dongeng-dongeng yang aneh, bahkan seolah-olah hanya menggiring opini dari kalian saja yang sakti, yang hebat, yang memiliki karamah. Kenapa kalian tidak pernah menceritakan karamah Umar bin Khattab radhiyallahu an, karamah sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian karamahnya para ulama tabi'ut tabi'in? Ya, padahal pasti banyak sekali karamah-karamah yang dimiliki oleh para generasi-generasi yang mulia. Tapi kesannya yang kita dengar karamah itu seolah dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan Ba'alawi. Sehingga inilah yang menjadikan tanda tanya bagi kita semuanya, apakah ini benar atau hanyalah dongeng. Baik teman-teman, itu sudah kita reaction ya dari ucapan Al-Habib Umar Al-Hafidh. Baik.
سلفيون يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها كما حاول. Nah, jadi as-salafiyun, al-sunnah wal jamaah salafi menetapkan karomah dan mereka tidak mengingkari karomah sedikit pun. Tidak seperti katanya Umar ini, Syekh Habib Umar ini seolah-olah yuhim. Yuhim itu apa? Mengesankan, beliau mencoba hawala ayyuhim, itu berusaha mencoba untuk menyamarkan, ya, menyamarkan bahwasanya seolah-olah para salafi al-sunnah itu tidak percaya dengan karomah. عمر بن حفيظ أن يوهم الناس بذلك ولكن الكرامات لها ضوابط عندهم فراجع إن شئت Nah, tapi yang namanya karomah itu ada dhawabit, ada syarat dan ketentuannya. Tidak semua orang dapat karomah. Tidak semua orang menceritakan begini-begini hebatan, kesaktian, khurafat. Tidak demikian. Tapi ingat, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dia menetapkan karomah ada dhawabitnya, ada ketentuannya, tidak sembarangan. Bisa dilihat kitab Karamatul Aulia. Nih, كتاب كرامات الأولياء دراسة عقدية. Ini dirasatun aqdiyah, sebuah riset, ya, riset yang mencakup, yang menyeluruh fi doi aqidati ahlissunnati wal jamaah. Jadi teman-teman, kalau ingin faham tentang karomah, membedakan antara karomah dengan khurafat, maka bisa rujuk ke kitab ini, ya, dirasah aqdiyah, sebuah riset penelitian yang sudah menyeluruh di atas cahaya akidah ahlussunnah wal jamaah karya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari. Silakan dibeli kalau punya uang, bisa membeli kitab ini. Kalau sekarang mungkin bisa di-download lewat Maktabah Syamilah. Baik. في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وكتاب كرامات الأولياء بين أهل. Atau kitab ini nih, ya, teman-teman kalau mau bisa ingin tahu agar bisa membedakan antara karomah dengan khurafat, baca kitab ini, Karamatul Auliya Baina Ahlis Sunnati wa Mukhalifihim Haqiqatuha wa Majalatuha. Ya, jadi karomahnya para wali antara Ahlus Sunnah dan orang-orang yang menyelisihinya, hakikatnya dan penjabarannya, cakupannya. Ardun wa Naqdun, sebuah riset penelitian, pengajuan risalah muqaddamah linaini darajatil alamiyah al-aliyah. Jadi ini sebuah kitab risalah untuk mengajukan, meraih, ya kalau bahasa kita ini tesis, ya, disertasi. Sebuah risalah untuk mengajukan dan meraih gelar doktor. Jadi risalah ilmiah yang diajukan untuk sebuah disertasi untuk meraih gelar doktor di bidang akidah. Ini tulisan dari Abdullah bin Aid bin Saleh Al-Maliki. Ya, teman-teman bisa dibaca, ya, agar tahu, ya, bagaimana membedakan antara khurafat dengan karomah. Agar nanti orang nggak sembarangan bicara tentang karomah, kesaktian dan seterusnya, ternyata adalah dongeng saja. Ya, silakan teman-teman bisa dibaca. Sekarang mudah kok. Kalau bisa bahasa Arab itu mudah. Mau baca kitab bahasa Arab PDF juga banyak di internet, ya. Berseliweran, bahkan download pun bisa gratis. Baik, kita baca lanjut, ikhwan. Kita lanjut, ya. السنة ومخالفيهم لعبد الله بن عيد المالكي وهناك غيرها من الكتب ولكن الذي ينكره السلفيون الخرافات التي يذكرها الصوفية ويزعمون أنها كرامات وإليك بعض النماذج لهذه الخرافات من كتب ومحاضرات صوفية حضرموت. Nah, sekarang kita akan berikan contoh khurafat dari orang-orang sufi, dari kalangan habaib Hadrami, orang-orang Hadramaut, yang mereka biasanya dari kalangan Ba'alawi, karena Tahrim ini pusatnya dari kalangan Ba'alawi. Baik, ini penulis yang di video ini akan memberikan contoh, ya, di antara khurafat yang sering mereka ceritakan, yang mereka sampaikan di ceramah-ceramah mereka dan kajian-kajian mereka. Kita lihat satu aja dulu, ikhwan, ya. Nanti mungkin kita lanjut di episode selanjutnya. Baik. خزعبلات وخرافات Khuz'abalat wa khurafat Ali Ba'alawi. Khuz'abalat itu artinya yaitu dongeng, khayalan. Wa khurafat sama. Khurafat dari kalangan apa? Ali Ba'alawi itu. Ya, jadi khuz'abalat wa khurafat Ali Ba'alawi. Jadi dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, khayalan-khayalan dari klan Ba'alawi. Kita akan lihat apa yang diceritakan di sini. Ba'alawi
السقاف على بساط الريح. Nah, dengan teman-teman. Saya ulangin dikit ya. موت. خزعبلات وخرافات آل باعلوي. السقاف على بساط الريح. Perhatikan teman-teman, di sini ada kisah nih. As-Saqaf. Teman-teman kalau tahu Saqaf itu apa? Sakfun itu loh. Sakfun itu artinya kan atap. Nanti saya akan jelasin. Ala basatir rih. Jadi As-Saqaf kalau di kita namanya As-Segaf. Jadi orang Arab itu kalau bilang qaf itu g. Teman-teman kalau pernah tinggal di Arab Saudi, ya, nanti mereka mengatakan kalimat qaf itu g. Ya, Saqaf itu di kita namanya segaf, as-segaf itu loh. Nah, saqaf sendiri artinya kan atap. Maksudnya ini tingkat, ya, karena dia mungkin dari kalangan as-segaf ini, dari keluarga as-segaf ini dikatakan as-saqaf, atapnya para wali. Artinya dia saking saktinya, saking pendekarnya wali, dikatakan atapnya para wali. Jadi as-segaf itu ada artinya di situ, ya, as-saqaf dari kalimat sakfun yang artinya atap. Maksudnya apa? Atapnya dari kalangan wali yang paling tinggi tingkatannya, yang paling sakti lah begitu. Ala bisatir rih, artinya dia nanti apa? Dia permadaninya, basat itu kan artinya permadani ya. Permadaninya bisa terbang di atas angin. Jadi dari as-saqaf ini keluarga as-segaf ini mereka menceritakan ada di antara keluarga mereka, syekh mereka, ya, yang mana permadaninya bisa terbang di atas angin. Kita lihat, kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Baik. جاء في ترجمة حسن بن عبد الرحمن السقاف في كتاب المشرع الروي في مناقب آل بعلوي. Nah, jadi ini dari terjemah itu ya biografi ya. Hasan bin Abdurrahman As-Saqaf. Ya, kalau kita As-Segaf. Mungkin Segaf ya, ini yang masyhur di kita namanya As-Segaf. Dari kata As-Saqaf tadi kalau bahasa Arabnya. Namun kalau orang Arab ini belesetin biasanya namanya qaf itu G. As-Segaf. Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf. Ya, As-Segaf di kita ya. Baik, ini kitabnya. Bisa dilihat ini. الجزء الثاني صفحة 89 من الطبعة الأولى نقلا عن عبد الرحمن الخطيب. وقال لي يوما: أتعرف رجلا فرش سجادته ثم خطر له الحج فطار. Ya, kita akan baca ya kawan ya. Ini yang semoga teman-teman juga bisa bahasa Arab dikit-dikit, nggak apa-apa ya. Terjemahkan. Wa qala li yauman, telah berkata kepadaku suatu hari, ata'rifu rajulan, apakah engkau mengenal seorang laki-laki ini? Farasha sajadatahu, dia menghamparkan sajadahnya. Summa khatara lahul hajj, kemudian terbesit dalam benaknya ingin berangkat haji. به السجادة إلى مكة فحج مع الناس ثم عادت به السجادة إلى تريم فجعلت أعد من يشار إليه بالصلاح وهو يقول: ليس هو. فقلت: من هو؟ فقال: صاحبك. Nah, perhatikan teman-teman ya. Saya akan terjemahkan ulang ya. Baik. Jadi waqala li yauman, ada seseorang bertanya kepadaku pada suatu hari, ata'rifu rajulan, apakah engkau mengenal seorang laki-laki ini? Farrasa sajadatahu, yang dia menggelar atau menghamparkan sejadahnya. Summa khatara lahul hajj, kemudian terbesit dalam otaknya, dalam pikirannya itu untuk haji, berangkat haji maksudnya gitu ya. Fatarat bihi sajadah, kemudian apa? Sajadah tadi terbang, bisa terbang karena dia sudah ingin naik haji, berangkat haji, kemudian sejadah yang dia hamparkan tadi bisa terbang, ya, membawa dia ila Mekah, ya, terbang membawa dia ila Mekah, sampai ke Mekah. Masya Allah. Fahajja ma'an nas, kemudian dia haji bersama manusia. Keren ya. Jadi sajadahnya itu bisa terbang sampai pergi bisa ke Mekah. Summa adat bi sajadah ila Tarim, kemudian kembali lagi sejadahnya kemana? Ke Tarim. Masya Allah. Jadi sejadahnya itu jalan-jalan sampai bisa ke Mekah dan ke Tarim. Ini seperti mirip dengan film Aladin ya. Teman-teman kalau melihat film Aladin itu kan ada sejadah itu,
Aladin naik di atas sajadah. Ya itu mungkin terinspirasi dengan film Aladin. Ini ceritanya ada nih di buku-buku mereka ternyata. Jadi ada seorang laki-laki di antara mereka yang menghamparkan sajadah, kemudian dia terbenak dalam pikirannya ingin berangkat haji. Tiba-tiba sajadah tadi torch, bisa terbang, mengantarkan dia ke Mekah dan dia haji bersama manusia. Sampai sajadah tadi bisa kembali lagi ke tarim. Masya Allah. Fajaltu uiddu man yasharu ilaihi bis shalah. Kemudian saya memulai untuk menyiapkan atau memberikan isyarah, mengisyarakan bahwasanya orang tersebut soleh, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Saking kesolehannya sampai dia bisa naik sajadah, pergi haji naik sajadah, terbang dengan sajadahnya sampai kembali ke tarim. Maka saya mengisyaratkan akan kesolehan orang tersebut. Wa huwa yaqulu, maka dia bertanya, laisa huwa, bukan dia. Fakultu man huwa, maka saya bertanya lagi, siapa dia? Faqala sahibuka, dia adalah teman kamu. Ya, teman kamu. Ini lihat teman-teman ya. Jadi intinya di sini dongeng seperti ini disampaikan oleh kiai-kiai mereka, habaib mereka, pembesar-pembesar mereka di masjid-masjid. Ya, coba orang yang berpikir sehat ya, akal yang sehat saja, apakah mungkin sajadah bisa terbang membawa seseorang pergi haji? Nggak ada cerita seperti di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehebat Nabi kita alaihi salam tidak ada yang seperti ini. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kemudian para sahabat yang hebat-hebat ya, Masya Allah, tidak ada yang mereka terjadi di kalangan mereka seperti ini. Bisa berangkat haji pakai hanya dengan sejadah dan terbang, membawa mereka ke Mekah, dan bisa kembali lagi ke tarim. Itu kan tarim tuh tulisannya. Nah ini kan dari mereka sendiri sebenarnya. Tapi ini dikisahkan, diceramahkan oleh Syekh Habib Umar ya di majelisnya. Kita lihat ini. فجعلت أعد من يشار إليه بالصلاح وهو يقول ليس هو فقلت من هو فقال صاحبك. قال سيدنا حسن بن عبد الرحمن السقاف إن رجلا بين Syekh Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf ya, dia menciptakan ini. أخبركم إذا خطر بباله الحج تطير بسجادته ويطوف بالبيت. Dia hanya menghamparkan sajadahnya, kemudian sebenarnya dia terbenak dalam pikirannya untuk berangkat haji. Tiba-tiba sajadahnya itu bisa terbang dan membawa dia ke Mekah. Yatufu bil bait, atau yatuf itu ya tawaf di bait, di Ka'bah. Kemudian dia bisa sa'i, yas'a itu sa'i antara Safa dan Marwah dengan sajadah yang terbang tadi. Kemudian dia juga wukuf di Arafah dengan sajadah tersebut. Kemudian dia kembali lagi. يعني نفسه لكن حسن بن عبد الرحمن إمام ولا تظنون أن الأشياء انقطعت الذي تجلى للأولين باقي. Itu teman-teman ya. Jadi tidak asing lagi. Artinya begini ya teman-teman. Dongeng-dongeng yang mungkin teman-teman sering dengar ya. Ya di YouTube banyak lah dari kalangan YouTuber yang mengkisahkan karomah-karomah dari kalangan Ba'alawi. Bahkan banyak yang mereaction ya. Jadi itu semuanya sangat wajar saya katakan. Kenapa? Kalau dari kalangan pendekar mereka, Habib Umar saja menceritakan seperti itu di Tarim sana. Ketika mengisi kajian di hadapan para jamaahnya, di murid-muridnya, didoktrin seperti itu, apalagi dengan orang-orang Indonesia. Ustadz, Gus, Kiai atau Buya siapapun ya, yang mungkin belajar ke Tarim sana pasti akan dicekoi. Akan diceritakan dongeng-dongeng seperti itu. Jadi wajar kalau mereka setelah pulang dari Tarim, belajar dari Yaman, balik ke Indonesia, mereka ceramah, dianggap menjadi habib, ya dimuliakan, yang diceritakan apa? Ya kayak gitu, karomah-karomah, kesaktian, ya kayak sajadah terbang, bisa mengantarkan dia ke Mekah, bisa tawaf, bisa sa'i baina Safa wal Marwah dengan sejadah dan balik lagi ke Tarim. Kira-kira teman-teman percaya tidak? Kalau yang seperti ini kita nggak percaya. Ini bukan karomah, tapi apa? Khurafat, ya, khuza'alat, gitu kan? Ya,
Ini namanya khurafat dongeng. Karena sanadnya mana, riwayatnya mana? Kok hebat sekali. Ya. Baik, dan dia mengklaim ini dari kalangan Ba'alawi sendiri, dari kalangan Ba'alawi, dari As-Segaf ya. Dari marga As-Segaf yang dijuluki dengan As-Segaf itu apa tadi? Atapnya para wali. Pada tingkat kewaliannya sangat tinggi tuh As-Segaf itu. Karena dijuluki As-Saqaf, As-Segaf ya, wali yang tertinggi. Semoga teman-teman bisa paham ya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau sedikit kesalahan-kesalahan dari menerjemahkannya. Ya mohon diluruskan jika ada kekeliruan, silakan diluruskan. Nah kita bisa perbaiki. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.